Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Stuti dengan NPM 043725111020. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 fungsi manajemen dari usaha keripik tempe. Fungsi pertama yang harus dilakukan dalam usaha keripik tempe adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan arah dan tujuan usaha. Pada usaha keripik tempe, perencanaan mencakup berbagai hal. Pertama, menentukan target produksi. Misalnya, ingin menghasilkan 50-100 bungkus keripik per hari. Target ini penting untuk mengukur kapasitas kerja harian. Kedua, menyusun modal awal dan menghitung kebutuhan bahan baku seperti kedelai, ragi tempe, minyak goreng, bumbu, dan kemasan. Selain itu, merencanakan juga alat produksi seperti mesin pengiris, wajan besar, serta selir plastik. Ketiga, merencanakan varian rasa, misalnya original, pedas, balado, keju, dan barbecue untuk menarik minat konsumen. Keempat, menentukan strategi pemasaran seperti promosi melalui media sosial, kerjasama dengan warung dan UMKM, serta menjual melalui marketplace. Setelah rencana disusun, langkah berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu membagi dan mengatur pekerjaan agar setiap orang memiliki tugas yang jelas. Pada usaha keripik tempe, pengorganisasian bisa dimulai dari menentukan struktur kerja. Misalnya, ada bagian produksi, bagian pengemasan, dan bagian pemasaran. Bagian produksi bertanggung jawab membuat tempe, mengiris, menggoreng, dan menyiapkan bumbu. Bagian pengemasan bertugas menimbang, memasukkan keripik ke plastik, menseler, dan memberi label. Sementara bagian pemasaran bertugas menjual produk, mencari pelanggan, dan mengelola media sosial. Selain pembagian tugas, perorganisasian juga meliputi pengaturan alur kerja. Contohnya, produksi dilakukan pada pagi hari, pengemasan pada siang hari, dan distribusi barang pada sore hari. Fungsi manajemen yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan berarti memberikan instruksi, panduan, dan motivasi kepada anggota usaha agar mereka bekerja sesuai rencana. Dalam usaha keripik tempe, pemilik usaha perlu memberikan contoh cara mengiris tempe dengan ketebalan yang sama agar hasil keripik lebih renyah dan rapi. Pemilik usaha juga perlu menjelaskan bagaimana proses penggorengan yang benar, misalnya suhu minyak, durasi penggorengan, dan teknik meniriskan minyak. Selain itu, pengarahan juga mencakup menjaga kebersihan dan keamanan pangan, seperti mencuci peralatan, menjaga kebersihan tempat kerja, dan menyimpan bahan baku dengan benar. Pemilik usaha juga perlu memberikan motivasi kepada karyawan, seperti memberi apresiasi ketika hasil penjualan meningkat. Hal ini penting agar karyawan tetap semangat, merasa dihargai, dan mau bekerja lebih baik. Jadi fungsi pengarahan ini membantu seluruh pekerja bergerak dalam satu tujuan yang sama. Fungsi manajemen berikutnya adalah pengkoordinasian. Koordinasi memastikan semua bagian usaha bekerja secara selaras dan tidak saling tumpang tindih. Pada usaha keripik tempe, pemilik usaha perlu mengkoordinasikan antara bagian produksi dan pengemasan agar jumlah keripik yang digoreng sesuai kebutuhan pengemasan hari itu. Koordinasi juga dilakukan dengan pemasok kedelai, bumbu, dan minyak goreng agar bahan baku selalu tersedia dan tidak menghambat produksi. Selain itu, pemilik usaha berkoordinasi dengan bagian pemasaran untuk mengetahui varian rasa apa yang paling diminati konsumen. Jika permintaan meningkat, produksi dapat ditambah. Jika permintaan menurun, produksi dapat dikurangi untuk menghindari kerugian. Contoh lainnya, saat menjelang hari raya atau momen tertentu, permintaan biasanya meningkat, maka koordinasi diperlukan agar usaha bisa meningkatkan produksi sementara tanpa mengorbankan kualitas. Jadi, pengkoordinasian berfungsi menyatukan setiap bagian usaha agar semua berjalan harmonis. Fungsi manajemen terakhir adalah pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar serta mendeteksi kesalahan atau masalah sejak awal. Dalam usaha keripik tempe, pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan baku. Tempe yang digunakan harus segar, tidak busuk, dan tidak terlalu lembek.
Pengawasan juga dilakukan pada proses penggorengan, seperti memperhatikan suhu minyak agar keripik tidak gosong atau terlalu berminyak. Pada tahap pengemasan, pemilik usaha perlu memeriksa timbangan setiap bungkus, misalnya 80 gram atau 100 gram, agar sesuai standar dan menjaga kepercayaan konsumen. Pengawasan juga mencakup pengecekan kebersihan, baik alat, pekerja, maupun tempat produksi. Selain itu, pemilik usaha dapat mengevaluasi penjualan tiap minggu untuk mengetahui rasa apa yang paling laris, waktu produksi mana yang paling efisien, dan strategi pemasaran mana yang paling efektif. Dengan pengawasan yang rutin, usaha dapat terus meningkatkan kualitas dan menjaga kepercayaan pelanggan.